Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minash samiil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam man tamassaka bi sunnati inda fasadil ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Al ayah. Sadaqallahu adzim wa balagha rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin was-sakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Masalah muslimin ajalallahu ayyakum, tentunya puji dan syukur marilah kita limpah curahkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur yang telah memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua, yang telah memberikan nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, terutama nikmat yang paling istimewa yaitu nikmat iman dan Islam. Semoga senantiasa kita diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala baik dunia dan akhirat nanti. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda kita semua. Ini hakim tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, baginda tercinta pembina umat manusia. Siapakah dia? Ini tiada lain dan tiada bukan. King of the king, the one of drinking in the world, Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in sampai kepada kita semua mutabaah. Sampai kepada kita semua yang senantiasa mutabaah terhadap ajarannya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul udma ya nanti di yaumil jaza wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan pagi yang singkat ini saya menjelaskan tema yang singkat ya, pagi yang cerah ini dan bahagia di tahun baru. Mudah-mudahan kita hatinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dibimbing di tahun baru ini menjadi semuanya baru ya. Hati kita diberikan kebahagiaan, semua cita-cita kita dan harapan kita semua dikabul Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari musibah, dimudahkan semua urusan insyaallah tahun baru ini ya. Tahun baru dan tahun seterusnya, tahun ke belakang yang kita tutup ya, baik kita ada kesalahan minta maaf sama Allah. Semua kita di tahun ini mendapatkan kebahagiaan insyaallah. Oke. Tema yang singkat yang lumayan simple, cuman ini berbuah. Intinya kita dalam mencari ma'isyah atau nafkah, baik nafkah buat pribadi kita, nafkah hadirin, nafkah keluarga kita, anak istri kita. Jadi kita harus mengambil nafkah atau mencari nafkah ma'isyah itu dengan cara yang baik dan halal. Walaupun bentuknya kecil, walaupun kecil penghasilan tapi berkah itunya, tapi halal. Nah itu yang kita cari. Bukan yang besar, tapi besar itu kita mengurangi timbangan dan sebagainya. Kita istilahnya culas. Culas itu jadi minteran lah ke batur gitu ya. Culas itu bahasa Sundanya. Ya, jadi kita itu dalam arti kita contohkan seperti tawon liar, odeng itu ya, sama laler ejo. Nah, intisari dari ceramah singkat ini yang pertama adalah kita mencari rezeki itu harus seperti tawon liar yang saya suka ambil tuh, odeng kampung pohon-pohon gede itu. Ini odeng ini walaupun bentuknya kecil, dia temannya emang banyak sih. Walaupun bentuknya kecil, enggak seperti gede seperti manusia ya. Kecil nih tawon liar ini. Tapi dia mengambilnya, mengisapnya yang harum-harum. Nah, mengisapnya yang harum-harum. Terus mengisapnya dengan cara yang baik-baik, yang harum, yang baik, halal. Apa tuh? Bunga-bunga, semua bunga, sari-sari bunga tuh diambil. Masya Allah, luar biasa itu odeng itu. Luar biasa itu odeng. Diambilnya yang bunga-bunga itu, yang pada akhirnya itu bunga lama-kelamaan dia itu ngambil. Nah, Masya Allah, dia itu akan tumbuh menjadi madu yang luar biasa. Madu yang berlimpah ruah, yang manfaatnya, yang khasiatnya banyak, yang harganya mahal. Gitu rekahnya ya. Madu itu mahal, luar biasa itu, lumayan. Nah, jadi kita harus seperti odeng itu, seperti tawon liar itu, cari rezeki itu kecil sedikit, tapi yang diambil itu, masya Allah, yang bersih, yang harum, udah jelas dah itu halal. Cara pengambilannya luar biasa. Jangan kita seperti seperti apa? Seperti laler hejo, coba namanya.
Dia ngambilnya itu maunya ngarau kusiku, bahasa namanya ngarau kusiku. Kedol sini, kedol sana, nggak tahu ini halal, nggak tahu haram, nggak tahu ini ngurangi timbangan. Jadi cara ngambil itu dengan cara maling lah, mengurangi timbangan lah, jadi minteran orang lah gitu ya. Itu sana sini, yang penting dia dapat besar, gitunya, nggak tahu itu halal, nggak tahu haram, terserah dia. Masya Allah. Jangan seperti lara ejo. Itu. Kalau lara ejo nantinya yang ada dia cuman yang dia ambil itu bangkai sapi, bangkai munding, iya munding kerbau itu, kambing, bangkai, pokoknya semua bangkai, yang penting gede, yang penting uang ini banyak lah, didapatnya terserah gitu, cara gedol orang. Nah, kalau lar ejo kan dia ngambilnya yang hijau, coba datang dekat manusia, yang ada cuma digeprek pakai sendal, atau disemprot pakai baygon sama siapa? Sama manusia. Nah, kalau orang seperti cari nafkahnya seperti lalat ejo ini, nah lama kelamaan dia kan ngambilnya haram tuh. Orangnya timbangin tuh. Sama Allah ntar digeprek. Sama Allah digeprek tuh. Dia akhir-akhirnya sama Allah digeprek. Saya ngambil harta dengan cara gini gak apa-apa. Siapa? Ya emang gak apa-apa. Tapi Allah cabut itu keberkahannya. Cabut Allah rasa kenikmatannya itu. Masya Allah. Harta banyak percuma Pak. Ya. Uang banyak percuma Pak kalau dicabut sama Allah kenikmatan dari harta tersebut. Punya harta banyak nih, sakit-sakitan, makanan digram, hartanya banyak, takut ada saingan, takut ditangkap Pak KPK, takut ditangkap polisi, takut inilah, rungsing lah, banyak inilah, banyak itulah, itu ya, lah semua pokoknya, ada hartanya banyak, itu ya, takut ini, takut itu, Masya Allah, rungsing hidupnya, nah itu dicabut oleh Allah, dicabut. Dengan secara langsung Allah cabut kenikmatannya. Kenikmatan tenang tidurnya, nggak tenang tidur punya harta banyak gitu dia. Masya Allah. Kenapa? Itu bentuk dari yang kita ambil itu karena haram gitu ya. Gedol sini, gedol sana, luar biasa. Makanya kita harus seperti tahun liar tuh. Seperti odeng. Itu murni bersih dalam arti kita mengambilnya secara baik-baik, secara halal. Karena nanti bakal ditanya. Itu ditanya. Pada suatu saat nanti kita sebelum beranjak kita ke liang kubur itu, maka kita ditanya an malihi min ainak tasabu fim anfaqahu, dari mana tuh harta kita diambil dan kemana itu harta kita tasarrufkan, min ainak tasabu fim anfaqahu, kemana diinfakkan, apakah jalan yang halal, apakah jalan yang haram. Ada kan orang sebanyak bagian orang ngambil hartanya halal tapi pengeluarannya haram. Beli dapat harta nih halal nih hasil kerja keringat tapi dibelikan kepada yang haram, minum-minuman keras, beli wanita yang haram dan lain sebagainya. Alhamdulillah, nah, masalah muslimin yakum, jadi kita harus seperti tahu lihat tuh tadi tuh manfaatnya banyak luar biasa, bahkan ada dalam Al-Qur'annya tuh khasiatnya banyak, harganya mahal. Nah, dalam artian cari rezeki walaupun sedikit tapi bersih, murni, halal gitu ya. Jadi enggak minterin orang. Beda lagi sama tadi itu, siang dalar ejo, ngambilnya gini, singkut sini, singkut kana. Itu ya Masya Allah, itu bahaya. Tidak akan jadi dangdanan itu, tidak akan jadi wah gitu ya. Yang ada malah sama Allah digeprek kayak lalat ejo yang tadi. Jadi inti sarinya seperti ini. Jadi kita itu harus mencari itu seperti tahun liar, walaupun penghasilannya kecil, sebulan cuma berapa, tapi kita bersih nih, halal nih, cara pengambilannya murni nih. Nah seperti itu. Jadi insya Allah kita akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lurus gitu ya, cara pengambilannya halal walaupun kecil, cara mengeluarkannya juga baik gitu ya, sedekah anak yatim piatu, sedekah fakir miskin, sedekah semampunya aja. Kita punya uang 10.000, kita keluarkan 2.500 atau 3.000, itu malah akan menambahkan pahala. Karena hasinu amwalakum bizakat, wada'u mardakum bisadaqah, wa'idu du'a lil balak. Bersihkan hartamu dengan zakat. Punya uang 1 juta, keluarkan 25.000. Karena itu bukan hak kita, hak orang lain kok. Terus itu kan itu yang kita keluarkan itu akan dalam artian Sunda mengaju rezeki itu dengan kita bersedekah. Wa itu du'alil bala, maka ada kalanya misalkan bala itu atau azab dari Allah itu akan turun kalau kita bersedekah, dia tidak jadi. Maka banyak tuh dalam kitab Nasul Ibad itu dikatakan orang yang bersedekah, orang yang mau nyuci dia jalan, mau nyuci ke sana, cuman di jalan dia mengasih roti sama
Sedekah roti yang dia bawa sama orang kelaparan di jalan. Tadinya dia mau dipatuk ular, kakinya lagi nyuci tapi gak jadi karena gak kena ularnya, malah kena kayu yang apa? Tatakan cucian itu. Yes, ularnya gak kena tangannya, kena kakinya. Kenapa? Sedekah di jalan. Masya Allah tadi. Itu belainnya gak jadi. Dia tadinya akan mati hari itu gak jadi karena sedekah roti di jalan tuh. Masya Allah luar biasa. Wadah umar dokum bisa sodakoh, kalau kamu sakit sedekah. Karena sedekah itu akan menyembuhkan. Wadah umar dokum bisa sodakoh. Dengan kita bersedekah maka insya Allah penyakit itu akan hilang. Barangkali kita ini banyak penyakit karena kita kikir sama orang, punya harta disimpan ditumpuk aja. Orang kaya semakin kaya. Tapi dia pelit, naudzubillah sallallahu. Buat apa tuh harta? Toh yang akan menjadi jaminan yang akan kita ntar kita samperlah bahasa nama kayak samper di akhirat itu harta yang kita berikan, sedekahkan, itu yang akan jadi jaminan. Harta yang kita tinggalkan, harta yang ada di rumah yang banyak itu mungkin malah akan dipertengkarkan oleh ahli waris kita. Gak tahu tuh, masya Allah. Orang kaya kayak gimana ya? Jangan pelit, jangan kikir jadi orang kaya. Karena yang kita keluarkan nanti itu yang akan menjadikan penolong kita nanti. Masya Allah. Udah mudah-mudahan ya kita semua walaupun penghasilannya kecil gitu ya, tetap syukur, tetap kita jalani, tetap kita nikmati, karena insya Allah dengan syukur itu kita seperti tahun liar itu tadi tuh, masya Allah itu akan luar biasa. Madunya manfaat, berlimpah ruah luar biasa, terus manfaatnya banyak, khasiatnya banyak. Nantinya kita akan mendapatkan kebahagiaan, yaitu ya harta yang kita ambil lama kelamaan itu berkah. Karena kita keluarkan, kita ambil dari harta yang halal, maka dia kita keluarkan dengan yang halal, dengan baik-baik, insya Allah berkah. Berkah itu apa sih? Berkah itu adalah ziyadatul khair fil khair. Berkah itu tambah-tambahnya kebaikan, bukan tambahnya hartanya banyak. Banyak tapi kalau kikir, tapi tambah-tambahnya kebaikan. Pada saat itu dia tambah ilmunya, tambah hafalan Qur'annya, tambah hartanya, terus tambah sedekahnya. Nah itu luar biasa. Oke, guys. Mungkin cukup sekian ya untuk tema kali ini ya. Tema kita itu mencari nafkah dengan cara yang baik, yaitu seperti tahun liar, jangan seperti larer hijau, yang hijau itu bahaya. Kalau seperti larer hijau ntar diajab sama Allah kesananya, nah, ntar sama Allah dicabut kenikmatannya, dibikin kayak bejek-bejek gitu ya. Nantinya ditangkap sama polisi, di mana dikasih ke penjara di dunianya, nggak senang, nggak nyaman, udah di penjara, apalagi nanti di akhirat. Penjara di dunia bisa kita bayar, bisa kita beli. Coba penjara di akhirat sama Allah. Siapa yang akan beli? Semuanya akan bicara nih. Ini tutup nih. Ini tangan pernah ngambil nih. Kaki pernah masuk ke rumah janda pirang dan bla 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 bla. Mata pernah lihat ini nih. Hidung nih pernah apa? Pernah bisa apa gitu ya? Kuping pernah apa? Oh semuanya ditanya, semuanya ngomong. Ini gak ngomong, ditutup ini. Ini banyak berbohong nih. Subhanallah. Oke. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.